Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, pada bulan Muharram ini termasuk dalam bulan-bulan yang haram, Ashhurul Hurum. Allah memiliki suatu hari yang merupakan hari mulia dalam Islam. Hari itu adalah hari Asyura. Banyak kejadian, hal-hal penting yang berhubungan dengan bulan ini. Berikut ulasan hari Asyura. Arti daripada Asyura. Ada dua pendapat dalam penamaan Asyura. Pendapat yang pertama adalah Asyura diambil dari kata Asyirah yang artinya ke-10. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling banyak, yaitu kata Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Sejarah dan perintah puasa Asyura. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapati kaum Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Lantas beliau bersabda kepada mereka, hari apa yang kalian sedang berpuasa ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur dan kami turut berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka kami dengan Musa lebih berhak dan lebih utama daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa Asyura pula hingga diwajibkan puasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkehendak ingin berpuasa, maka silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang berkehendak tidak ingin berpuasa, maka tidak berpuasa. Saudaraku yang beriman, tak hanya puasa Asyura yang dianjurkan, puasa Tasu'a, yaitu hari ke-9 dari bulan Muharram, dan hari ke-11 pun juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa juga. Hal ini guna untuk membedakan antara ritual ibadah orang Muslim dan kaum Yahudi. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marfu, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berkata, puasalah pada hari Asyura dan bedakanlah diri kalian dengan kaum Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau setelahnya. Saudaraku yang beriman, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan Al-Imla
menegaskan bahwa disunahkan berpuasa 3 hari, yaitu puasa Asyura, Tasu'a, dan puasa hari ke-11. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah ialah puasa Asyura saja. Kemudian atasnya adalah puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah puasa Asyura, Tasu'a, dan puasa hari ke-11 di bulan Muharram. Saudaraku yang beriman, adapun asal hukum puasa Asyura, para ulama berpendapat bahwa puasa Asyura itu hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Maka setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa ini menjadi puasa sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwa puasa ini memang sejak dulu hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib hingga diwajibkan puasa Ramadan, maka hukumnya kembali menjadi sunnah biasa. Namun pendapat ini lemah, seperti yang ditegaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun keutamaannya puasa Asyura, Asyura juga termasuk puasa yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan puasa ini adalah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dari sahabat Abu Qatadah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar ia mengampuni dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang telah diketahui, yang dimaksud dengan penghapusan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Tetapi apabila tidak memiliki dosa kecil, maka diharapkan adanya keringanan dari dosa-dosa besar. Jika tidak, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang beriman, perbedaan keutamaan puasa Asyura dan puasa Arafah, dari sini akan timbul pertanyaan, kenapa puasa Asyura hanya dapat mengampuni dosa 1 tahun yang lalu saja, sedangkan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang? Maka jawabannya, karena puasa Arafah adalah puasa yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad SAW beserta umatnya saja, sedangkan puasa Asyura adalah puasa yang juga dilakukan Nabi Musa alaihissalam serta umatnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah spesial dan istimewa. Saudaraku yang beriman, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, yaitu 1, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga. Yang kedua, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit Judi setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang. Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Yang kelima, diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihissalam. Yang keenam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud. Yang kedelapan, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya. Yang kesembilan,
dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali. Yang ke-10, disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11, dibukanya atau dihilangkannya madorot yang mendera Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-12, diampuninya Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-13, terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar Fir'aun. Yang ke-14, tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-16, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Yang ke-17, dibolak-balikkannya tubuh Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua. Yang ke-18, diciptakannya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-19, dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rahim ibunda Aminah radhiyallahu anha. Yang ke-20, wafat cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu. Saudaraku yang beriman, adapun zikir-zikir hari Asyura, ada banyak dari umat-umat terdahulu yang diterima taubat mereka pada hari Asyura. Maka dari itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar pada hari Asyura. Di antaranya seperti yang dianjurkan oleh Imam Al-Ajhuri. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca pada hari Asyura, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Dibaca sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang dari 70 kali beliau meminta ampun kepada Allah setiap harinya. Seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, maka apakah pantas umatnya yang selalu bergelimang dengan dosa ini tidak meminta ampun kepada Allah setiap harinya? Maka hari Asyura adalah kesempatan emas bagi umatnya untuk memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku yang beriman, berikut beberapa zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Asyura, yaitu La ilaha illallah, dibaca 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dibaca 100 kali. Astaghfirullahalazim, dibaca 100 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, dibaca 100 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibaca 450 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya, dibaca 1000 kali. Saudaraku yang beriman, semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Jalla Jalaluh untuk bisa melaksanakan puasa, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Asyura ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.